Sobat YouTube, dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut. Halo Sobat YouTube, jumpa kembali di channel Desa Maju Makmur. Sobat YouTube, untuk penyemangat kita, saya ada pantun nih. Pagi bukan sembarang pagi, waktu terindah berjalan kaki. Pergi bukan sembarang pergi, pergi jauh mencari rizki. Kebahagiaan kita dan keluarga kita akan kita dapatkan salah satunya adalah dengan bekerja keras. Setiap tetesan keringat yang kita keluarkan, yang kita niatkan untuk ibadah, akan juga menghasilkan pahala yang nanti dapat kita petik di hari akhir nanti. Sobat YouTube, di kesempatan ini kita akan membicarakan tentang kepala desa. Beberapa waktu yang lalu telah diselenggarakan pemilihan kepala desa serentak di beberapa kabupaten kota. Apakah di tempat Sobat YouTube juga? Nah, biasanya setelah kepala desa terpilih, ada beberapa kepala desa yang belum memahami regulasi, segera memecat beberapa perangkat desanya untuk diganti dengan personel lain dari tim sukses yang memenangkannya menjadi kepala desa. Jangan-jangan di desa Sobat juga seperti itu ya? Kami akan ulas, namun sebelumnya, bagi Sobat YouTube yang baru tahu channel ini, silakan klik like, serta klik subscribe, dan loncengnya juga, biar Sobat YouTube senantiasa mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Sobat YouTube, sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau bahkan sewenang-wenang. Soal kekuasaan dikenal istilah power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Sehingga tanpa pembatasan kekuasaan, maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata. Hal ini tentu berbeda kondisi dengan pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut dengan kewenangan penguasanya yang tanpa batas, sebab raja adalah hukum itu sendiri. Sobat YouTube, dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja, termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Melibatkan intuisi berupa senang atau tidak senang dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktek pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten. Sobat YouTube, perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa. Namun, pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur, bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu. Sobat YouTube, berdasarkan Permendagri tersebut, diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan,
sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya, yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada camat dan memperoleh rekomendasi camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur pada pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh. Seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan. Sobat YouTube, melalui Permendagri tersebut, penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan. Sebagaimana ada gium, hukum lex semper debet remedium, atau hukum selalu memberi obat. Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya, konsentrasi pemerintah desa yang seharusnya terfokus pada memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Sobat YouTube, tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa mengayu. Kepala desa tentu berhak memilih mitranya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru disinilah ujian pertama seorang kepala desa, menunjukkan keprofesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan. Sobat YouTube, sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa dengan pemerintahan desa diharapkan terbangun dengan baik dengan memaksimalkan kegiatan pendampingan dan supervisi agar pelantikan kepala desa terpilih tidak lagi disusul dengan perombakan perangkat desa secara serta-merta tanpa memperhatikan alur prosedur yang seharusnya. Jangan sampai esensi pemerintahan desa bergeser dari yang seharusnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat justru menjadi mendekatkan penyalahgunaan wewenang dengan hadirnya nuansa raja-raja kecil di daerah. Sobat YouTube, selain itu, peran serta camat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas diantaranya untuk membina dan mengawasi kegiatan desa bagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dapat pula dilakukan dalam bentuk monitoring. Melihat fakta bahwa masih ada kepala desa yang mengganti perangkat desa tanpa berkonsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat, cukup mencerminkan bahwa di beberapa momen camat masih saja kecolongan tahap administratif tersebut, sehingga kelengahan camat setempat dalam melakukan monitoring akan berdampak pada ketidakdisiplinan kepala desa dalam menjalankan aturan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sobat YouTube, terdapat banyak pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia tentang pengaduan dugaan maladministrasi yang melaporkan kepala desa terkait pemberhentian perangkat desa. Kondisi ini tentu perlu dievaluasi, mengingat yang seharusnya menjadi fokus pemerintahan desa lebih kepada maksimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat, namun justru terkuras akibat persoalan pengisian jabatan perangkat desa. Untuk itu, kedepannya perlu dilakukan kegiatan yang bersifat wajib bagi kepala desa terpilih, baik untuk yang pertama kalinya maupun incumbent pasca pelantikan, untuk memperkuat kompetensi kepala desa sebelum menyelenggarakan pemerintahan. Sobat YouTube, bentuk kegiatan wajib yang disarankan adalah orientasi tugas yang dilaksanakan sekali untuk satu periode jabatan pasca pelantikan. Dengan ketentuan sebelum menyelesaikan kegiatan orientasi tugas ini, kepala desa terpilih belum dapat bertugas atau melaksanakan urusan pemerintahan desa.
Kegiatan ini bertujuan agar sebelum efektif menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa, dapat terlebih dahulu merasa familiar dengan segala ketentuan yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan di desa. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir tindakan kepala desa yang berpotensi melanggar aturan. Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pelaksanaan orientasi tugas bagi kepala desa ini sebaiknya diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pula mekanisme dan materi pendalaman tugas bagi kepala desa tersebut, agar pengisian jabatan pada perangkat desa tidak dijadikan kesempatan oleh kepala desa terpilih untuk mengukuhkan polarisasi antara lawan dan pendukung sebagai efek dari pemilihan kepala desa, yang nantinya akan menimbulkan praktek diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa. Sobat YouTube, membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan tersebut. Di masa mendatang, kita berharap tren pengaduan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat berkurang, sehingga konsentrasi pemerintahan desa untuk pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal, karena tidak dapat dipungkiri berkutat pada pengaduan ini akan menguras waktu dan energi pemerintah desa. Sementara hal tersebut sepatutnya tidak perlu terjadi apabila kepala desa taat dan seksama pada ketentuan yang telah ditetapkan. Sobat YouTube, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga dengan video ini tadi, Sobat YouTube bisa memahami peran kepala desa yang tidak seenak udelnya untuk mengganti perangkat desa manakala dia terpilih menjadi kepala desa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.